sebagaimana dinyatakan Allah dalam Al-Quran, dalam surah Fussilat, ya, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan tunjukkan, kami akan tampakkan kepada hamba-hambaku, ya, ayat-ayat kami di dalam alam semesta afaq. Ya, ayat-ayat itu, ya, bisa berupa mukjizat, bagaimana diberikan kepada para nabi dan rasul. Bisa juga berupa sunnatullah, itu ayat-ayat Allah. Jadi ayat-ayat Allah itu adalah sunnatullah yang berlaku di seluruh alam semesta. Itu afaq. Wa fi anfusikum, wa fi anfusihim. Dan juga di dalam jiwa kita, di dalam diri kamu. Makanya ada ayat-ayat Allah, ya, sunnatullah yang berlaku di alam makro kosmos, ya, alam yang luas ini. Dan ayat-ayat Allah atau sunnatullah yang ada berlaku di dalam jiwa manusia, dalam diri manusia. Ya, dalam diri manusia ini. Nah, sunnatullah yang ada di alam semesta ini, ya, nanti kita akan melihat insya Allah dalam perjumpaan di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, ya, kekuatan oleh Allah Ta'ala. Itu nanti masuknya dalam sains dan teknologi. Bagaimana taskhir, bagaimana konsep manusia sebagai khalifah fil ard. Bagaimana Allah membekali kita ini pengetahuan, ya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, nama-nama, ya, seluruh makhluk yang Allah tundukkan kepada manusia, ya. Itu bagian dari bagaimana manusia ini menundukkan alam semesta, ya, untuk kebaikannya, untuk kemaslahatannya, dan tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ada di dalam jiwa manusia, yaitu fi anfusihim, ya, itulah sunnatullah atau ayat-ayat Allah, ya, dalam ekonomi, sosial, politik manusia, yang mana ekonomi sosial politik itu berada dalam ruang lingkup yang disebut dengan mikrokosmos atau mikrokosmis, ya, alam yang kecil. Jadi alam yang besar ini, ya, itu dikaji melalui hukum-hukum alam, sunnatullah di alam semesta, ya, bagaimana hukum orbit matahari, bagaimana hukum bumi ini, ya, bagaimana hujan dan seterusnya. Nah, kalau yang terjadi pada jiwa manusia itu, inilah yang menjadi kewenangan ruang lingkup kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Dan ini ayat-ayat Allah banyak sebar di dalam jiwa dan diri manusia. Nah, lalu kemudian Allah melanjutkan, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Ya, tidakkah cukup, ya, untuk kalian, ya, itu cukup dengan apa? Kabar dari Tuhanmu bahwasanya Dia menjadi saksi atas segala sesuatu yang kalian saksikan itu. Artinya Allah ingin mengatakan apa? Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah, ya, Al-Quran itu sudah mencakup semuanya. Pokok-pokok ilmu pengetahuan tentang sunnatullah, baik yang ada di makrokosmis maupun yang di mikrokosmis, itu telah dituangkan, ya, sedemikian rupa di dalam Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran ini kitab yang luar biasa. Ya, sebentar lagi kita akan memperingati turunnya Al-Quran, nuzulul Quran. Yang biasa diperingati tanggal 17 Ramadan, atau 21 Ramadan, atau dikaitkan dengan Lailatul Qadar, 27 Ramadan. Silahkan, kita nggak usah ribut mengenai masalah tanggal. Ya, tapi yang paling penting ketika Allah turunkan Al-Quran ini, teman-teman semuanya dirahmati Allah, ya, itu adalah satu peristiwa besar. Peristiwa yang mengguncang dunia. Ya, ketika Allah menyingkap rahasia seluruh alam semesta. Rahasia tentang penciptaan alam semesta, rahasia tentang penciptaan manusia. Dari mana manusia berasal? Ya. Bagaimana dia menjalani kehidupannya di muka dan mau kemana dia nanti? Tujuan akhirnya.
Ini pertanyaan-pertanyaan besar yang dijawab oleh Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan bukan hanya itu. Seluruh rahasia alam semesta ini disingkap oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Tentang penciptaan, dikaitkan semua dengan tauhid, qada dan qadar, semua dikaitkan dengan fenomena tauhid. Apa yang terjadi di muka bumi, semuanya itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seperti yang pernah kita sudah bahas dalam pertemuan pekan lalu, ya, di sini juga di forum ini. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin katakan apa? Awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidakkah cukup dengan Tuhanmu, dengan Allah melalui kitabnya yang al-mastur, kitabnya yang tertulis ini, yaitu merupakan kitab yang sempurna, yang dijamin keautentikannya oleh Allah, dan itu isinya luar biasa, memuat sunnatullah dalam kehidupan alam semesta dan kehidupan alam manusia. Nah, pertanyaannya, ya, bagaimana konstruksi sosial, ekonomi, dan politik yang ya dibangun oleh Al-Quran ini? Nah, ini nanti kaitannya dengan apa? Membangun peradaban. Ya, teman-teman dirahmati Allah, kalau kita melihat ajaran Al-Quran, ya, ayat-ayat Al-Quran ini sangat kaya sekali tentang bagaimana kita membangun peradaban manusia, sosialnya, ekonominya, politiknya. Ya, subhanallah. Ya, kalau kita lihat, ini semua dituangkan oleh Allah ketika berbicara tentang sistem kehidupan manusia yang berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, itu bisa kita baca dalam ayat-ayat, ya, sunnatullah yang berbicara tentang dakwahnya para nabi dan rasul. Ya. Ini semua terkait. Persoalan ekonomi, sosial, politik manusia ini tidak bisa lepas dari risalah Islam. Dan dalam perwujudan risalah Islam, peradaban Islam itu dalam kehidupan manusia pasti mengalami tantangan-tantangan. Ya. Dan inilah yang Allah ungkapkan semuanya dalam kisah-kisah para nabi dan rasul. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita periksa ayat-ayat tentang sunnatullah yang di bagian sebelumnya, ya, atau di pertemuan, saya ingat itu waktu membahas tema umum memahami sunnatullah itu di pengajian Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ya, itu ayat-ayat tentang sunnatul, yang kata-kata ada sunnatullah, sunnatul awwalin, qad khalat min qablikum sunanun fasiru, itu sebenarnya adalah dalam konteks cerita tentang para nabi dan rasul. Ya, coba lihat surat Al-Imran ayat 137. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Ini hukum-hukum Allah dalam sosial manusia. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi. Siru fil ard, jalan. Ya, cuma kadang-kadang kita umat Islam ini, ya, ketika membaca ayat-ayat seperti ini kita nggak sadar. Ya, makanya saya selalu begini, teman-teman yang dirahmati Allah. Saya suka membawa tur perjalanan menapak tilas peradaban Islam. Bukan untuk sekedar foto-foto, bukan untuk mengenang masa kejayaan, ya, glorifikasi masa lalu, bukan. Tapi saya selalu ingin membawa kepada jamaah itu, ya, bagaimana ayat-ayat Allah itu berlaku dalam kehidupan manusia jatuh bangunnya peradaban. Dan ini yang harus dipelajari oleh kaum muslimin. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, umat Islam ini jatuh pada titik yang paling rendah dalam sejarahnya. Ya, sulit untuk bangkit. Kenapa? Karena kita jauh dari petunjuk tentang sunnatullah di alam semesta. Dan di dalam kehidupan manusia, aspek sosialnya, ekonominya, politiknya, dan ini semua ada dalam kisah tentang dakwah para nabi dan rasul.
Ini yang menyebabkan kita ini tertinggal. Ya. Allah perintahkan kita berjalan di muka bumi itu untuk diteliti, ditelaah. Kul siru fil ardi fanzuru. Selalu disuruh kita perintahkan, perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul itu. Ya. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billaili afala ta'qilun. Ketika bercerita tentang azab kaum Nabi Lut di dalam surat As-Saffat, ya, Rasulullah diingatkan, ya, supaya sampaikan kepada orang-orang Quraisy Makkah itu, ketika kamu semua berjalan, ya, kafilah dagang itu dari Makkah ke negeri Syam di sebelah utara, kamu pasti akan melewati sisa-sisa peninggalan daripada azab kaum Nabi Lut. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billaili afala ta'qilun. Ya. Kenapa kalian tidak berakal? Belajar dari kehancuran mereka, dari kebinasaan mereka karena menentang risalah Nabi Lut alaihissalam. Kalian lewati negeri Madian, kaumnya Nabi Shu'aib. Kalian lewati negerinya Nabi Lut. Ya. Kalian juga telah melihat peradaban-peradaban kuno itu. Ya, bagaimana itu? Kenapa kalian tidak ambil pelajaran? Fahal yanzuruna, dalam surat yang lain, surat Fatir ayat 43. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin, falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila. Mereka hanya menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah. Dan tidak akan pula menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu. Jadi sunnatullah itu ketentuan Allah. Ya. Sunnatullah itu tidak bisa berubah, tidak bisa bergeser. Hukum sunnatullah itu hukum besi. Ya. Saya mengistilahkannya hukum besi. Ya. Siapa yang, ya, membentur hukum besi ini, dia yang akan kalah. Siapa? Umat Islam tidak diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mentang-mentang kita ini menjadi umat Islam, menjadi umatnya Rasulullah, lalu otomatis Allah akan berikan kemenangan kepada kita, pertolongan kepada kita, kejayaan kepada umat Muhammad ini. Tidak. Allah tidak nepotis. Ya. Allah tidak pernah KKN. Ini sunnatullah. Ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada Allah dari fitnah yang tidak akan menimpa hanya kepada orang-orang zalim saja, tapi juga akan menimpa orang muslim. Kalau orang Islam itu tidak menjalankan sunnatullah. Kalau orang Islam itu bebal, orang Islam ini muka badak, ya, telinganya tidak bisa lagi mendengar. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall. Ya, Allah tidak memilah-milah. Ya, makanya kita diingatkan kepada dosanya Bani Israel. Dosa Bani Israel itu apa sih? Mereka itu punya amani, angan-angan, ya, merasa nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Kita ini putra-putra Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan. Ya. Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah, surat Al-Baqarah. Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja.